Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki entah minggu keberapa ya, kita untuk online sehingga jemaat yang datang juga terbatas dan dibatasi ya. Tapi puji Tuhan kita boleh sama-sama dengar firman Tuhan baik-baik ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Saudaraku masih ingat? Tentang apa minggu lalu? Apa? Ketaatan, pinter ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang ketaatan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya adalah bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi Yesus akan datang kedua kalinya nanti adalah sebagai apa? Hakim. Ada yang pernah bercita-cita jadi hakim atau di sini ada yang menjadi pengacara atau hakim di peradilan mungkin, jurusan hukum ada angkat tangan? Ada yang kepingin jadi hakim dulu waktu kecil ya? Ketika ditanya mungkin waktu kelas 1 atau TK, cita-citamu apa? Jadi hakim. Biasanya jarang ya orang yang punya cita-cita jadi hakim ya. Biasanya pengen jadi dokter, jadi pilot dan sebagainya. Makanya kalau kita sewakan kostum hakim itu jarang keluar ya. Jadi orang-orang tuh lebih suka kalau jadi pilot, polisi gitu ya. Tapi kostum hakim itu nggak pernah ada yang sewa ya. Kecuali disuruh sama gurunya. Hakim, apa sih tugas dari hakim? Ya, tugas dari hakim adalah menerima perkara, memeriksa perkara, menyelesaikan perkara itu, ya, mengadili dan menyelesaikan masalah yang diajukan kepadanya. Saudaraku, Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai hakim yang adil. Dia akan mengadili semua perbuatan kita. Jangan kita berpikir bahwa oh saya ini sudah percaya sama Tuhan Yesus, saya ini anak Tuhan, rajin ke gereja, rajin pelayanan, maka saya nggak akan dihakimi. Ya, orang yang dihakimi itu mengerikan. Kalau Anda mungkin nanti sidang skripsi ya, atau mungkin ada yang mau sidang tesis ya, udah ketakutan dulu. Karena apa? Di situ takut dihakimi, takut dicari-cari kesalahan, takut dinyatakan kesalahan, takut coretannya banyak, merahnya banyak ya, bimbingan aja udah takut gitu ya, udah gemeter ya. Ini apalagi ketika Tuhan menjadi hakim, kita akan ditunjukkan semua perbuatan kita. Bukan berarti sebagai orang yang percaya kita luput dari yang namanya penghakiman Tuhan. Semua orang akan dihakimi. Baik itu kecil, baik itu besar, tua, sudah meninggal ataupun belum meninggal. Nanti ketika Tuhan Yesus datang ya, entah bagaimana nanti kita yang hidup, apakah tubuh kita tiba-tiba akan berubah ya, diubahkan, dihakimi dan sebagainya, itu urusan nanti ya. Masih ada dalam kitab Wahyu yang kita nggak ngerti persisnya seperti apa, tapi saya percaya Tuhan akan menggenapi semuanya. Saudaraku, Tuhan datang sebagai hakim, penilaian Tuhan itu luar biasa dan tidak pernah salah, dan saya percaya penilaian Tuhan itu yang terpenting. Manusia bisa menilai kita, manusia bisa menghakimi kita, manusia menjadi hakim atas kita, tetapi penilaian Tuhan adalah yang terpenting. Begitu banyak manusia atau kita sendiri kepingin dinilai oleh Tuhan dan dinilai oleh orang lain untuk menjadi perfect tentunya ya. Saya pun ingin dinilai jemaat, ingin dinilai kalian tentunya jadi orang yang baik, pemimpin yang baik, kakak yang baik ya. Atau saya dinilai pemimpin saya kepingin dinilai sebagai partner yang baik, jemaat yang baik, adik yang baik. Tetapi saudaraku, banyak orang akhirnya mengejar yang namanya keberhargaan dari penilaian orang. Sehingga ketika dia dinilai buruk atau dicoret, ketika misalnya ya bimbingan Anda dicoret, wah sudah ketakutan. Kita merasa bahwa oh diri saya ini begitu jeleknya. Padahal saya percaya penilaian Tuhan kepada kita ya, itu begitu penting dan berharga. Banyak orang mengejar rasa berharga. Rasa berharga mereka ditentukan dari apa yang mereka miliki, dari mereka memiliki sesuatu. Padahal Tuhan menilai bukan seperti itu. Bahkan dari setiap kekurangan kita, bahkan hal yang kecil yang ada dalam diri kita,
itu begitu berharga di mata Tuhan. Ketika seseorang jatuh cinta, ya, ketika seorang jatuh cinta, contoh ya, Anda di sini kalau enggak lagi jatuh cinta sama seseorang, Anda mendapat misalnya kado oleh-oleh seperti ini, ya. Bagi Anda ini cuman harganya berapa? Tidak akan bermakna sama sekali. Ya, Anda taruh di mana, geletaan gitu ya, dan besoknya hilang lupa. Tapi beda dengan ini mungkin harganya misalnya cuma Rp5.000. Tapi yang memberikan adalah orang yang engkau cintai, yang engkau sayangi. Saya percaya ini akan kau taruh di Alkitab, akan kau jadikan untuk menjadi apa ini namanya? Pembatas Alkitab favoritmu. Kau bawa kemana-mana sampai kapanpun, asal nggak diputus ya. Kalau diputus mungkin dibuang ya. Kita kepingin sesuatu yang menjadi kenang-kenangan. Teman-teman Tuhan Yesus, hati Tuhan itu begitu luar biasa kepada anak-anaknya. Tuhan tidak melihat betapa besar pemberian-pemberian dari anak-anaknya, tetapi Tuhan melihat bahwa Dia memang mencintai kita apa adanya. Baik dengan kelebihan kita, baik dengan kekurangan kita, Tuhan mengasihi kita. Coba lihat kanan kirinya, muka belakangnya, katakan, Yesus sangat mengasihimu ya. Tidak usah salaman ya. Yang di rumah juga bilang sama adiknya, kakaknya, anaknya, suaminya ya. Tuhan Yesus mengasihimu apa adanya. Tuhan Yesus mengasihi kita bukan sesuatu yang karena kita bisa berikan sesuatu atau karena kita punya kelebihan segudang. Tapi penilaian Tuhan itu karena cinta. Katakan sama-sama, penilaian Tuhan karena cinta. Tapi cinta itu buta katanya. Tapi Tuhan tidak buta. Ya. Cinta itu tidak boleh buta. Cinta itu melihat. Walaupun Tuhan menerima semua kekurangan kita dan menganggap semua yang dalam diri kita itu berharga. Bahkan pemberian kita, apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, sekalipun itu kelihatannya kecil, Tuhan tidak pernah lupa. Ini ajaibnya Tuhan. Tuhan itu maha tahu, Dia tidak pernah lupa apapun yang kita kerjakan buat Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada, Tuhan tidak pernah lupa setiap pelayananmu, sekecil apapun, tidak dilihat orang, tidak pernah dipuji oleh orang. Ya, pemimpinmu gak tahu, teman KTB-mu gak tahu, pemimpin Rikommu gak tahu. Pelayanan sekecil apapun Tuhan tahu dan Tuhan menilai dan menganggap itu berharga. Oleh karena itu kalau kita tidak tergantung dari penilaian-penilaian manusia, kita melihat penilaian Tuhan adalah yang terutama, saya percaya kita akan melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Sekalipun tidak ada yang lihat. Amin. Tidak perlu ada yang lihat Anda bersih-bersih keyboard. Eski main keyboard ya. Berkata, saya sih maunya cuma main. Yang bersih-bersih suruh Kohani. Ya, tolong tuh rusak, tolong dibersihkan misalnya ya, tapi Heskin enggak ya. Setiap kali kotor dilap bahkan pakai kaosnya sendiri. Oh luar biasa kan ya, begitu berkorbannya dilap. Tidak ada yang lihat, pelayanan kita begitu berharga di mata Tuhan. Ketika dulu saya SMP SMA ya, saya pernah mendapat istilah begini, Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada umatnya. Waktu itu saya masih remaja, saya mikir, kok Tuhan utang? Ya, mana mungkin Tuhan bisa utang? Ayatnya di mana Tuhan utang? Ternyata coba kita buka ya. Ada ayatnya di dalam Amsal 19 ayat 17, bisa ditampilkan ya. Amsal 19 ayat 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum ketemu? Kita baca ya sama-sama. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, apa? Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ternyata betul, Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita. Ketika kita padahal sebetulnya utang kita sama Tuhan ini yang sangat banyak, gak bisa dibayar. Tapi anehnya ketika kita melakukan pelayanan, kita melakukan perbuatan baik, menolong saudara kita, memperhatikan saudara kita, mendoakan orang lain, memberi sesuatu kepada yang kekurangan. Ternyata
Di mata penilaian hakim yang adil itu adalah sebuah piutang bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah berhutang. Segala sesuatu yang Anda kerjakan buat Tuhan, itu ternyata dicatat, dinilai dan tidak pernah dilupakan. Sekalipun Anda dan saya melupakan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin Anda sedang ada dalam masa-masa yang sulit. Keuangan yang sulit. Keuangan yang standar biasa-biasa saja. Tapi percayalah ketika engkau sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Melakukan yang terbaik, melayani yang terbaik. Saya percaya, tidak usah kamu pikir kapan Tuhan balas hutangnya. Ya. Tetapi Tuhan akan membalaskan kepada kita lebih bahkan. Karena Tuhan itu murah hati. Percaya ada waktu di mana Tuhan akan memberikan waktu-waktu perkenanan kepada setiap kita. Yang pertama, poin pertama kita harus tahu, Tuhan tidak pernah melupakan semuanya, termasuk dosa-dosa kita. Dosa waktu kamu 3 tahun pun Tuhan tahu. Dosa pada waktu kamu TK pun Tuhan tahu. Tapi dosa yang sudah engkau akui dan minta ampun kepada Tuhan, ajaibnya Tuhan tidak mau ingat-ingat lagi. Padahal Tuhan itu maha tahu dan Tuhan ingat semuanya, tidak pernah lupa. Tapi ketika kita sudah minta ampun kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tidak mau mengingat. Bukan berarti Tuhan hilang ingatan, tidak mau lagi untuk mengingat dosa-dosa kita. Ajaibnya Tuhan kita. Mazmur 17 ayat 3-5, coba kita buka ya. Mazmur pasal 17 ayat 3-5, saya minta kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu, mari kita buka dengan cepat di Mazmur 17 ayat 3-5. 1, 2, 3. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Terus mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang kau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Anak-anak Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bukannya tidak bisa berdosa. Daud bukannya tidak bisa berdosa. Tapi Daud berkata, aku menjaga diriku. Saudaraku, kita semua orang percaya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukan berarti Anda dan saya tidak bisa berbuat dosa. Tetapi kita tidak mau untuk berbuat dosa. Itu beda. Sehingga Daud berkata, engkau menguji aku. Tuhan tuh suka menguji kita. Dan ujian, kenapa disebut ujian? Pasti ada persoalan. Ujian disebut ujian kalau ada masalah. Ujian disebut ujian kalau ada soal. Ya. Kalau Anda ngajar di sekolah, ya, ada anak berkata, Miss, aku habis ujian. Ujian apa? Tidak ada soal yang diberikan. Tidak ada jadwal ujian. Tiba-tiba bilang aku sudah selesai ujian. Itu tidak mungkin. Soal harus diberikan. Baru ada yang katakan ujian. Dan bukan yang namanya ujian kalau soal itu dikasih tahu dulu 100% dan jawabannya dikasih tahu 100%. Miss di sini pasti tahu, kita kasih kisi kepada mereka. Contoh, pelajari halaman ini sampai ini. Ini poin penting. Tapi nggak pernah kita kasih tahu 100%. Minimal lah ya, kalau missnya baik hati ya, enggak tegaan, dikasih bocoran 1-2 soal ya. Ternyata soalnya hanya 1 dan 2 ya, ya sama aja ya, dibocorkan semuanya. Itu bukan ujian, tapi ujian itu pasti sesuatu yang enggak kita tahu. Nah sedangkan kita anak-anak Tuhan, kita enggak sadar bahwa kita itu sebetulnya sedang diuji sama Tuhan. Daud berkata, Tuhan kau suka menguji aku, ketika malam engkau periksa hatiku ya. Luar biasa, malam itu saat yang luar biasa ya. Anda sudah capek sambil tiduran gitu ya, merenung ya, apa yang sudah kulakukan, apa yang harus kulakukan. Saat-saat teduh, Daud berkata,
engkau periksa hatiku. Engkau tidak dapati aku menyimpang. Aku menjaga diriku. Ini luar biasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini akan semakin nampak perbedaan antara orang yang berakar, bertumbuh, tertanam di dalam Tuhan, atau orang yang tidak berakar di dalam Tuhan. Kenapa? Gereja-gereja di seluruh dunia banyak ditutup. Gereja, coba bayangkan gereja yang kapasitasnya hanya mungkin 50 orang, dan sekarang yang datang mungkin cuma 5 orang, ya. Atau mungkin mereka juga enggak ada kuota internet, enggak ibadah enggak apa-apa. Ada juga orang yang enggak kok berkomunitas. Akhirnya apa? Ini menjadi penguji. Ingat, ada ujian, selalu ada soal. Soal itu bisa datang dari keadaan kita, keadaan sekitar kita, dan mungkin dari diri kita sendiri atau perasaan kita. Itu bisa jadi ujian juga, ya, keadaan-keadaan kita. Nah, disinilah akan terjadi, saya percaya ini sudah akhir zaman, terjadi pemisahan dan perbedaan. Orang yang semakin sungguh-sungguh akan semakin sungguh-sungguh. Orang yang semakin tidak sungguh-sungguh fasik akan semakin berlaku fasik. Kenapa? Masa-masa sukar menjadi penguji. Kalau gereja kita cukup besar ya, mungkin bisa menampung setengahnya. Bagaimana banyak gereja-gereja mungkin yang kecil tempatnya, ya, mereka nggak bisa bersekutu dan sebagainya. Banyak domba-domba akhirnya berserakan kemana-mana. Domba-dombanya Tuhan semakin terhilang kemana-mana. Ini adalah tugas dari gereja Tuhan di seluruh dunia yang sedang diuji, yang sedang ditampi oleh Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kita memperhatikan saudara kita, memperhatikan domba-domba kawanan Tuhan supaya tidak tercerai-berai. Untuk memperhatikan domba-domba Tuhan supaya mereka tidak dimakan serigala. Tidak kecewa kepada Tuhan. Ini tugas gereja di akhir zaman. Ini jadi tugas kita semua teman-teman. Oleh karena itu akan terjadi perbedaan. Sebuah ayat yang saya ingat ketika pada waktu lalu ya, saya coba KTB secara online. Begitu tidak enak ya. Saya coba waktu itu pakai WhatsApp call ya. Kadang putus-putus ya, wah suaranya kemudian ada bayi menangis sana sini gitu misalnya ya, andai kalau dengan keluarga, wah ada suara apa masuk gitu ya. Memang tidak enak, tapi inilah yang kita sedang hadapi. Saya cerita ya di kitab Maleaki ya, coba kita lihat kitab Maleaki pasal 3 ayat 18. Kita baca sama-sama lagi yang sudah dapat. Maleaki 3 ayat 18. Maka kamu, Maleaki 3 ayat 18 sudah ketemu ya, jemaat yang di rumah bisa diikuti. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, kepadanya. Saudaraku, di akhir zaman ini engkau akan melihat perbedaan kembali antara orang benar dengan orang fasik. Akan semakin kelihatan gapnya. Terjadi pemisahan antara domba dengan kambing. Akan terjadi pemisahan mana orang-orang yang sungguh-sungguh mau dengan Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, dengan orang yang semakin malas, semakin tidak mau berubah, semakin bebal, akan semakin kelihatan. Hati-hati, masa penghakiman Tuhan bukan terjadi hanya nanti ya, ketika saya sudah mati, diangkat, oh itu masa penghakiman. Mungkin inilah masa-masa penghakiman Tuhan juga. Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan nilai, Tuhan akan melihat perkara kita, dan saya percaya Tuhan menjanjikan berkat, janji Tuhan bukan cuma di sorga. Tapi Tuhan memberikan balasan kepada umatnya yang mengasihi dan berbuat baik kepada sesamanya di bumi juga. Di bumi ini kita juga akan menuai. Saya percaya kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ya, diberkati bukan cuma finansial saja. Diberkati Tuhan, orang yang diberkati Tuhan di bumi dan di surga. Amin. Atau ada yang mau kepingin ya, oh nanti di surga saja upahnya, berkatnya. Tuhan balas nanti di surga saja Tuhan ya, rumahnya minta 10 kali lipat gedenya ya, mobilnya minta yang banyak kalau ada mobil ya, atau saya minta mobil terbang Tuhan, atau kuda putih yang banyak Tuhan ya. Tapi kita di bumi
menderita, ya. Saya percaya tidak. Tuhan rindu memberkati kita, memberikan kita pemulihan, memberikan kita berkat selama kita ada di muka bumi. Saudaraku, masa yang sukar menjadi penguji umatnya hari-hari ini. Sekali lagi, mari kita perhatikan saudara-saudara kita. Jadi tanggung jawab gereja secara korporat ya, dan kita pribadi untuk menjaga kawanan domba. Karena apa? Masa penghakiman Tuhan sudah tiba. Saudaraku, saya diingatkan Tuhan beberapa hari ini tentang kata berubah. Berubah itu ternyata bukan hal yang mudah. Ada dua jenis sifat. Yang pertama adalah sifat bawaan. Sifat bawaan itu contoh Anda ketika, coba Anda yang punya bawaan pendiam, pemalu, introvert, ya coba tanya mama, "Ma, waktu aku lahir nangis enggak?" Nangis, oke. Ya, kalau enggak nangis bahaya, pasti disuruh nangis kan. Waktu aku bayi suka nangisan enggak, Ma? Rewel enggak? Gitu ya. Ada ternyata dari bayi itu sudah bisa dilihat sifatnya. Nangisnya kenceng, mencak-mencak gitu ya bahasa Jawanya ya. Oh tuh kak tendang-tendang ya. Kemudian guling sana, guling sini, blok jatuh dari ranjang ya. Kelihatan sejak bayi, oh ini anaknya aktif. Ini sifat bawaan ya. Ada sifat bawaan niru mamanya, ada sifat bawaan niru papanya. Jangan sampai niru tetangga ya. Sifat bawaan. Tapi saudaraku sifat yang kedua, kita semua pasti punya sifat bawaan masing-masing ya. Sifat yang kedua ini adalah sifat yang karena kebiasaan. Setiap kita bisa punya sifat baru atau sifat yang dulunya kapasitasnya kecil ya nggak terlalu menonjol dalam diri kita. Tapi karena keadaan, karena kebiasaan, maka sifat itu menjadi dominan dalam kita. Contohnya, dulu nggak pemarah, dulu nggak suka pemberontak. Tapi karena luka, karena keadaan, karena kebiasaan, muncullah sifat pemarah itu mendominasi kita. Muncullah sifat pemalas itu dalam diri kita. Dulu enggak males. Dulu punya mental yang bagus. Tapi karena tidak dibiasakan, tidak dilatih, tidak dijaga, muncullah sifat-sifat yang buruk. Coba kita cek diri kita. Berubah. Saudaraku, ada ayat firman Tuhan yang menggelitik hati saya yang dari dulu ketika setiap kali saya baca ini miris sekali. Yeremia 2 ayat 21. Coba Anda baca. Yeremia pasal 2 ayat 21 ya. Yeremia 2 ayat 21 dikatakan, sudah ketemu? Yeremia 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Lihat, Tuhan sudah menanam benih yang terbaik, Tuhan menumbuhkan sebagai pohon anggur pilihan, kemudian sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Ratapan 4 ayat 1 juga mengatakan hal yang sama, enggak usah dibuka, enggak apa-apa saya bacakan. Sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Mengerikan sekali. Ada kata di situ di mana emas itu menjadi pudar. Ada kata di situ pohon anggur pilihan Tuhan menjadi berubah menjadi busuk. Saudaraku, ternyata setiap kita anak-anak Tuhan bisa mengalami perubahan kemunduran rohani. Hati-hati. Kita semua, saya bisa mengalami kemunduran rohani. Jangan semua dirohanikan. Oh, saya mengalami kemunduran karena alasan A, B, C, D, E, F, G. Tapi setiap kita bisa mengalami kemunduran loh. Setiap kita bisa ditegur Tuhan seperti ini. Misalnya siapa ya, nama titit-titit gitu ya. Kamu dulu begini, sekarang kamu sudah berubah menjadi pudar.
Emas yang murni berubah menjadi pudar. Dan ini begitu mengerikan kalau terjadi perubahan seperti ini. Setiap kita butuh alat kontrol. Setiap kita butuh dinilai sama Tuhan. Kalau kita nggak pernah dinilai sama Tuhan, nggak mau mendengar penilaian Tuhan, nggak mau dengar penilaian saudara kita, nggak pernah mau dengar penilaian gembala kita, nggak pernah mau dengar penilaian mungkin keluarga kita, bahaya besar kita ini. Karena kita semua bisa berubah. Jangan marah ketika ada alat pengontrol di sekitar kita. Saya punya alat pengontrol, Anda punya alat pengontrol. Mungkin itu teman baikmu, sahabatmu, keluargamu. Yang berkata, dulu kamu tidak pemarah, sekarang kamu kenapa nggak sabaran? Dulu kamu lembut hati, sekarang kamu suka berontak. Dulu kamu anak yang manis, sekarang pahit gitu ya. Nggak manis lagi, pahit ya. Kita perlu alat pengontrol, tapi ya alat pengontrol yang bijak ya. Kalau alat pengontrolnya tidak bijak, rusaklah kita. Oleh karena itu, mari ketika engkau melihat diri kita, Daud suka melihat pada dirinya, merenung, periksa aku Tuhan. Penilaianmu yang paling penting. Setelah kita memeriksa dengan firman Tuhan, ya itu yang pertama, kita lihat orang lain bagaimana respon dengan kita. Kalau ternyata orang lain, kita selalu bermasalah terus dengan orang lain, yang salah mungkin bukan orang lain itu, mungkin kita. Kalau kita seringkali menyakiti hati orang lain gak suka sama kita, gak suka satu tim dengan kita, mungkin ada yang salah dengan kita. Kita harus belajar berubah. Emas yang murni bisa pudar, itu yang saya harus tekankan. Hati-hati, jemaat Tuhan. Kalau tidak ada ayat di kitab Wahyu. Engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau engkau tidak kembali lagi, aku akan ambil kaki dianmu. Itu mengerikan. Oleh karena itu ya, kita lanjut ya. Tuhan Yesus, kita tadi sudah belajar tentang sifat, hati-hati, kita punya sifat bawaan, kita punya sifat yang harus dilatih. Nanti saya lihat lanjutannya ya. Tuhan Yesus di muka bumi ketika itu dia tidak hanya mencari yang namanya pengikut. Dia mencari murid, kemudian menjadikan murid itu menjadi pemimpin. Jadi Tuhan punya tujuan bukan sekedar kita semua ini jadi murid Tuhan, menjadi follower Tuhan atau menjadi pengikut Kristus ya, atau menjadi seorang Kristen saja, tapi Tuhan mau seorang murid menjadi pemurid. Ada perubahan. Jadi seorang yang dipimpin menjadi pemimpin, terjadi perubahan. Saudaraku ingat bahwa Anda dan saya Tuhan mau Anda menjadi pemimpin. Katakan kepada teman kanan kiri yang terdekat, jadi pemimpin. Lihat kanan kirinya ya. Kasih salam yang di rumah. Tuhan mau engkau jadi pemimpin. Jadi pemimpin, apa sih kriteria pemimpin? Kita lihat dulu ya. Kriteria pemimpin 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Penilik jemaat atau saya bisa artikan sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai kita berkata gini, kan saya bukan penilik, saya kan bukan pemimpin. Ingat Tuhan rindu umat Tuhan menjadi pemimpin. Minimal Anda memimpin diri sendiri, memimpin orang lain yang terdekat dengan Anda. Kalau dalam perjanjian lama Anda belajar ada pemimpin, saya selalu ajarkan ini. Ada pemimpin tingkat 10 orang. Ada pemimpin tingkat 100 orang, ada pemimpin tingkat 1000 orang, ada mungkin pemimpin tingkat 50 orang. Setiap orang bisa menjadi pemimpin. Jangan berkata bahwa saya ini bukan pemimpin, Kak C, gitu ya. Saya ini bukan pemimpin. No, Anda semua harus jadi pemimpin. Nah, seperti apa pemimpin yang dirindukan Tuhan yang sesuai dengan Alkitab? Yang pertama, seorang yang tidak bercacat. Suami dari satu istri, ya, bukan 2, 3, 4 istri, ya, artinya seorang yang setia. Kemudian lanjut lagi, yang dapat menahan diri. Saudaraku, Tuhan rindu kita bisa menguasai diri kita. Kalau kita jadi pemimpin tidak bisa menguasai diri itu gawat, sekalipun pemimpin bisa marah ya. Pemimpin bisa kesal, tapi saya pun belajar untuk menguasai diri saya. Sebagai pemimpin, pemimpin harus punya yang namanya wibawa Kristus.
tahu menempatkan diri, tahu menguasai diri. Jemaat Tuhan, kuasai diri. Saat Anda dengan teman-teman Rekom, anak-anak Rekom kita mungkin ya, mungkin anak-anak Rekom di rumah berkata, ye aku kan bukan pemimpin. Lalu kita melihat pemimpinmu, wah itu, Cece itu, Koko itu suka marah-marah, tidak mau menguasai diri. Waktu itu makan di restoran titik-titik gitu ya. No, kita nggak melihat orang lain, mari kita lihat diri kita sendiri. Menguasai diri, menahan diri. Ini penting, ini syarat kriteria seorang pemimpin. Sudah nggak kamu belajar kuasai diri? Kemudian bijaksana, sopan. Halo? Pemimpin harus sopan. Sopan dalam hal apa? Pakaian saja? No, sopan itu bukan hanya pakaian. Sopan itu soal perkataan yang sopan. Tindakan yang sopan. Jangan sampai sebagai pemimpin ya, misal di sini Bapak Jos gitu ya, waktu di Rekom atau mungkin di gereja sebagai pemimpin. Dia gandeng-gandeng cewek, anak adik-adik rohaninya digandengin satu-satu ya, dipeluk di depan umum. Nah ini nggak sopan ya, maka dia tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin ya. Sopan, suka memberi tumpangan. Waduh, tumpangan apa ini gitu ya. Tumpangan artinya murah hati, ya. Pemimpin harus murah hati, cakap mengajar orang lain. Kemudian lagi ya, bukan peminum. Peminum ini maksudnya apa? Minuman keras ya, atau mabuk-mabukan atau minuman keras. Saudaraku mungkin Anda berpikir, di gereja Tuhan gak ada kok yang suka minum minuman keras. Pelayan-pelayan Tuhan, tidak mungkinlah ada yang suka mabuk. Tapi mungkin banyak di gereja-gereja Tuhan atau mungkin di tempat ini Anda masih suka minum minuman. Teh gitu, jeruk ya, enak kalau itu ya. Minuman keras ya, artinya minuman dari batu ya, keras banget gak bisa diminum. Akhirnya ginjalnya sakitnya itulah ya, karena suka minuman keras ya, keras sekali. Jadi hati-hati ya, ini adalah syarat pemimpin. Kalau Anda mau jadi pemimpin, belajar firman Tuhan, ini harus kita lakukan dan saya harus belajar lakukan. Sopan, bijaksana, menahan diri, tidak peminum, setia, sabar. Karakter seorang pemimpin ya. Kemudian bukan pemarah tapi peramah ya. Bukan rajin menjamah ya, peramah, ramah, shalom. Pemimpin yang pelit senyum ya, itu akan menyebabkan kesalahpahaman. Ya, pemimpin harus ramah, jangan pelit senyum, ramah. Coba sekarang belajar senyum, walaupun di balik topeng-topeng kalian ya. Belajar senyum, sekarang saya senyum, ndak marah, ndak kelihatan. Semuanya tertutup oleh topeng ajaib ini ya. Itulah keajaiban topeng ya. Luar biasa masker kita ya, entah sampai kapan kita memakainya. Nah saudaraku, lanjut lagi ya. Pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Kalau tidak tahu mengepalai keluarganya, bagaimana ia mengurus jemaat? Wow. Teman-teman, ini teguran keras. Kalau Anda nggak bisa mengepalai diri dan ke orang-orang di sekitar Anda yang terdekat. Mungkin Anda kepala keluarga, seorang kakak, seorang ibu ya. Anda nggak bisa ngurus apa yang sudah Tuhan percayakan. Mungkin Anda gembala Rekom atau gembala KTB aja yang cuma punya 2 anak atau mungkin 3 anak atau 10 anak atau 50 anak. Tapi Anda nggak bisa urus jemaat yang akan lebih besar kalau Anda nggak bisa mengepalai diri Anda sendiri dan orang lain yang di dekat Anda. Saudaraku, jangan mimpi jadi pemimpin kalau Anda nggak bisa punya tanggung jawab kepada diri sendiri. Setiap kita harus belajar punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini saatnya mungkin tidak ada orang yang akan mengontrol Anda secara dekat, melihat semua aktivitas Anda, melihat semua dosa-dosa Anda. Tidak ada yang tahu, Anda bisa bebas melakukan apa saja. Anda bisa bebas menonton apa saja.
Anda bisa bebas minum minuman apa saja. Anda bisa bebas merokok, Anda bisa bebas mungkin menonton video porno, Anda bisa bebas melakukan segalanya. Tapi jangan pikir tidak ada yang melihatnya. Tuhan melihatnya dan Anda nggak akan pernah bisa jadi pemimpin kalau Anda tidak pernah mau belajar yang namanya perubahan, berubah. Saudaraku, mengepalai diri dan orang lain. Jangan dia seorang yang baru bertobat, jangan dia menjadi sombong supaya jangan kena hukuman iblis. Ini adalah seorang yang sudah teruji. Orang yang sudah teruji, hendaklah ia punya nama baik di luar jemaat agar ia jangan digugat orang. Saudaraku, nama baik itu penting loh. Ketika Anda mau diangkat jadi pemimpin, nama baikmu ternyata belum bisa dipertanggungjawabkan. Di kampus kau terkenal playboy, di kampung halaman kau terkenal suka ngutang, ya. Di kos kau terkenal suka mencuri. Wah, nama baik itu ternyata penting. Oleh karena itu, memang tidak semua orang bisa dijadikan pemimpin secara langsung. Tapi saya kasih tahu bahwa minimal Anda harus memimpin diri sendiri dan belajar memimpin orang lain yang terdekat kepadamu, kepada Kristus. Setelah engkau bisa teruji, engkau memenuhi syarat-syarat ini, makanya hati-hati mengangkat pemimpin. Kadang kita salah mengangkat orang. Seperti mungkin dulu bangsa Israel menginginkan Saul, ya. Padahal mungkin itu bukan rencana hati Tuhan yang semula, tapi Tuhan izinkan karena bangsa Israel merengek minta raja. Saudaraku, hati-hati. Itu menjadi pemimpin, ya. Nah, saudaraku, kita akan lihat ayat yang terakhir, ya, di dalam Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Kita buka Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Di situ ada sebuah kisah yaitu Yusuf. Saya tertarik melihat kisah Yusuf ini sedikit, ya. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6, Yusuf dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir. Pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli ia dari tangan orang Ismail yang telah membawa ia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun orang yang di ladang. Saudaraku, orang yang diperkenan Tuhan, orang yang disertai Tuhan, kemanapun dia pergi, orang di lingkungannya juga akan ikut diberkati. Amin. Ketika Anda disertai Tuhan, Anda dikenan oleh Tuhan di rumahmu, maka rumah itu akan diberkati. Ketika engkau dikenan Tuhan, engkau ditaruh di sebuah ladang, ladang itu akan diberkati. Ketika engkau dikenan sama Tuhan, di tempat manapun kau ditempatkan, tempat itu akan berbuah. Yakini itu. Tapi syaratnya adalah apa? Engkau jadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Percaya, aku belum melihat Yusuf adalah seorang pemimpin yang dibentuk. Kalau ada kita tahu pelajaran, ya, pemimpin itu ada dua hal, yaitu yang ditetapkan dan yang kedua yang dibentuk. Yusuf adalah yang dibentuk. Dari awal dia belum punya kriteria seorang pemimpin yang sempurna. No. Tapi Tuhan bentuk dia. Daud juga pemimpin yang dibentuk. Pemimpin yang ditetapkan itu seperti Musa. Musa itu sudah ditetapkan jadi pemimpin sejak bayi, sejak lahir. Sebelum itu sudah langsung sudah ditetapkan, ya, sampai dia akhirnya diasuh oleh putri Mesir, ya. Kemudian dididik menjadi pemimpin sejak kecilnya dalam kepemimpinan Raja Mesir, ya, atau Putri Mesir. Tapi Yusuf ini adalah seorang yang dibentuk, bukan pemimpin yang sempurna, tapi dia dibentuk proses. Oleh karena itu kalau kita belum melihat hasil dari proses itu, jangan berhenti sekarang. Tetap setia,
seperti Yusuf. Kenapa? Saya rindu begini, kita jadi pemimpin-pemimpin Tuhan yang bisa dipercaya. Akhir zaman ini Tuhan butuh banyak pemimpin. Dan pemimpin rohani bukanlah bos. Pemimpin rohani adalah ayah ibu rohani, kakak-kakak rohani yang punya kualitas Kristus, yang punya hati Tuhan. Saudaraku Yusuf, apa yang dilakukan Yusuf? Hidupnya pahit. Yusuf dulunya hidupnya menderita, pahit, kesepian, tertolak. Kalau kita ngomong masalah luka, kalau kita ngomong masalah gambar diri, kalau kita ngomong masalah pemulihan batin, Yusuf ini adalah peserta yang cocok untuk ikut retret pemulihan. Ya. Kenapa? Dia ini orang tertolak, terbuang, tidak disayang. Ya. Mungkin yang sayang sama dia mungkin cuma papanya dan mamanya saja. Semua saudaranya nggak ada yang suka, bayangin. Sejak kecil dia harus menderita. Dia dibuang, kesepian, di sumur sendirian, kesepian, meratap. Tetapi saudaraku, dia dilihat oleh Tuhan. Dia dinilai oleh Tuhan, hidupnya pahit. Tetapi bukan berarti orang yang masa lalunya pahit, engkau tidak bisa sukses. Perhatikan. Bukan berarti orang yang masa lalunya hancur, ditolak, dibuang, tidak bagus, pahit. Bukan berarti engkau tidak bisa dicintai Tuhan. Bukan berarti engkau tidak bisa dipakai oleh Tuhan melebihi semuanya. Tidak, Tuhan bisa memakai orang-orang yang demikian. Oleh karena itu kita lihat dia sukses, dia luar biasa. Dimanapun dia tempatkan berhasil. Dia punya penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan. Semua yang dikerjakan berhasil. Kenapa? Dia punya tanggung jawab. Saudaraku, kita harus belajar memiliki tanggung jawab. Kita harus belajar punya yang namanya loyalitas. Tahu loyalitas itu apa ya? Bukan mall royal ya. Mungkin ada yang sudah kangen ke mall ya. Loyalitas. Di mana kita tidak hitung-hitungan. Kalau Anda bekerja, Anda mau jadi sukses seperti Yusuf, maka jangan hitung-hitungan dengan tempat di mana Anda bekerja. Telat kerja misalnya, wah masih lembur. Lembur baru setengah jam, wah datang ke bosnya. Bos, saya sudah lembur 30 menit lebih 3 detik. Saya dapat berapa ya bos ya kira-kira ya? Baru disuruh mengerjakan sesuatu, tawar-menawar. Aku gak bisa bos, lebih baik jangan saya bos, itu aja bos. Ini enggak loyalitas namanya. Enggak punya tanggung jawab. Ketika Anda dalam sebuah pekerjaan atau pelayanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Anda melakukan ini, Anda akan lihat hasilnya. Punya tanggung jawab. Tidak usah lihat orang lain. Tanggung jawab. Punya loyalitas. Loyalitas mungkin bahkan tuh mengambil waktu-waktu istirahatmu. Kalau engkau sudah berkata, aku akan selesaikan pekerjaan ini. Selesaikan sampai selesai. Sekalipun itu lembur. Lembur bukan karena engkau memang karena ternyata bekerjanya sangat lama. Ya jangan salahkan bosmu, lalu engkau menagih pada bosmu. Bos, saya sudah lembur 1,5 jam. Saya dapat berapa ya? Saudaraku, sebagai pemimpin, kalau engkau mau dipakai Tuhan, jangan seperti itu. Ketika pemimpin di pekerjaanmu melihat pekerjaanmu, menilai pekerjaanmu, melihat tanggung jawabmu, melihat loyalitasmu. Saya percaya pemimpinmu tidak buta, pemimpinmu melihat dan kau akan menjadi favorit favorit ya, favorit, pekerja favoritnya. Dan akhirnya betul prinsip firman Tuhan, setiap pekerjaan yang mulia akan diberikan kepadamu. Demikian juga dalam hal rohani. Tuhan lihat mana pelayan-pelayan Tuhan yang tanggung jawab. Pelayan-pelayan Tuhan yang bisa dipercaya yang mana ya? Pelayan-pelayan Tuhan yang taat yang mana ya? Pelayan-pelayan Tuhan yang bisa loyal yang mana? Kemudian kata firman Tuhan ya, Tuhan bilang, pekerjaan yang baik, setiap pekerjaan yang baik akan dipercayakan kepada orang itu. Oh, itu luar biasa. Saya rindu ketika Tuhan punya proyek, Tuhan ingat saya. Saya rindu ketika Tuhan punya proyek, Tuhan ingat saudara. Karena apa? Anda bisa dipercaya. Banyak orang menerima benih mimpi,
Sekali lagi, tapi tidak banyak orang yang mau berjalan dalam mimpi Tuhan. Banyak orang yang menerima visi, tapi tidak berani mati untuk visi itu. Tuhan mencari orang-orang yang punya tanggung jawab, loyalitas, jujur, tidak curang, tidak licik. Itulah Yusuf. Dia jujur. Dapat panen, dapat laporan 1 kuintal. Wah, dia lapor 1 kuintal. Enggak dikurangi. Dia jujur apa adanya, dia tidak ngecuan bahasanya ya. Dia enggak cari laba untuk dirinya sendiri. Dia jujur, dia enggak curang, dia enggak licik. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan ternyata punya sifat licik hatinya. Licik. Tuhan tuh lihat hati kita loh. Jangan sampai Tuhan temukan ketika kita malam hari berbaring, Tuhan periksa hati kita. Pikiran kita itu pikiran licik. Pikiran curang, ingin mencurangi Tuhan, mencurangi pekerjaan di mana Anda bekerja. Tidak loyalitas, tidak punya tanggung jawab, tidak bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan. Maka engkau tidak akan pernah dipakai Tuhan menjadi pemimpin. Ayo, hal yang mulai kecil saja jemaat Tuhan. Ketika Tuhan percayakan engkau mungkin lewat gembala, lewat pemimpin bidang divisi, atau lewat mungkin pekerjaanmu di kantor. Tuhan atau pemimpinmu atau siapapun kasih engkau pekerjaan sesuatu. Sungguh enggak kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh? Atau kita alasan, menunda. Atau cari alasan supaya jangan engkau yang mengerjakan. Jangan punya mental begitu. Amin? Saya mengundang pemain musik maju ke depan ya. Ini sebuah tantangan buat kita. Kalau kita mau reward, kita mau kenaikan pangkat, ya, kita mau jadi orang yang diberkati, mau jadi orang yang dipercaya lebih, maka milikilah mental-mental yang teruji, ya, mental yang mau berubah. Orang yang tidak mau berubah tidak bisa ditolong sama Tuhan. Perhatikan kata-kata saya baik-baik. Orang yang tidak mau berubah tidak bisa ditolong. Kenapa? Dia tidak mau berubah dari dirinya. Dulu ketika saya atau kita mungkin Anda pernah mengalami bergumul ya dengan diri kita. Kita berteriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok susah sekali ya aku berubah? Tuhan, kenapa kok aku ini tidak bisa berubah? Hatiku, lukaku Tuhan, ya. Aku ini tidak bisa berubah. Masa Tuhan itu punya kuasa tidak bisa ngubahin saya? Pernah tidak kita bicara seperti itu? Saya pernah. Tapi ternyata saudaraku, bukan Tuhan yang tidak bisa ubah kita. Kita yang tidak mau melepaskan yang namanya keegoan kita. Saya tidak mau melepaskan yang namanya pemberontakan kita. Anda dan saya tidak mau melepaskan dosa kita. Mari kita belajar sama-sama. Renungkan firman Tuhan, tundukkan kepala ya. Kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan. Tuhan akan menolong kita jika kita sungguh-sungguh mau menyadari kesalahan kita. Mari ambil waktu saat teduh, renungkan firman Tuhan yang singkat ini. Sudahkah engkau menjadi orang-orang yang bisa dipercaya sama Tuhan? Saat tidak ada orang yang melihat engkau, tidak ada yang menilai engkau, tapi saya percaya Tuhan adalah hakim yang adil. Segala pekerjaan kita akan dibalaskan kepada kita. Entah itu perbuatan baik atau perbuatan yang jahat atau dosa-dosa kita. Semua akan dibalaskan kepada kita. Kita wajib untuk waspada saudaraku. Karena Tuhan melihat segalanya. Apa dosa-dosa tersembunyi yang belum kau akui sama Tuhan? Hari ini saatnya engkau mengakui dosa-dosamu, minta ampun dan berkata, Tuhan, aku mau menjaga diriku. Jangan berkata bahwa Tuhan kau yang harus jaga aku dong. Tidak, Daud berkata, aku menjaga diriku, ini sebuah tindakan aktif. Banyak orang Kristen atau diri kita menjadi pasif.
Kalau Anda punya sifat pasif, maka Anda tidak akan pernah berubah. Punya sifat aktif. Aktif untuk berubah. Aktif untuk bertobat. Jangan punya sifat pasif. Bukan Tuhan yang harus menjaga kita terus. Tuhan memang penjaga kita. Tapi kalau kita nggak mau menolong diri kita sendiri, nggak mau berubah, maka Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kita tidak mau ditolong oleh Tuhan. Renungkan baik-baik. Tuhan melihat segalanya, adakah dosa-dosamu? Tuhan masih ingat dosamu ketika masih kecil. Tuhan ingat. Tuhan ingat semuanya. Dan pada waktu penghakiman itu datang, semua akan diputar seperti layar mungkin ya. Dan Anda akan lihat semua perbuatan baik dan buruk Anda. Itu mengerikan, itu saat-saat yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, tapi ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita sungguh-sungguh mau bertobat dan berkata, Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku mau jaga diriku. Bukan berarti aku gak bisa jatuh dalam dosa, tapi aku gak mau jatuh dalam dosa. Yusuf bisa saja jatuh dalam dosa. Dia sudah di posisi yang atas teratas. Tapi dia berkata, aku gak mau hidup dalam dosa. Dia menolak istri dari tuannya. Saudaraku, bukan berarti Anda gak bisa jatuh dalam dosa. Buatlah keputusan untuk tidak berdosa. Saya tahu ini perjuangan. Oleh karena itu aktif. Kita harus punya sifat aktif. Bertanggung jawab, loyalitas, bisa dipercaya, tidak curang, jujur, tidak licik. Maka kau akan lihat penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Akan mengalir kemanapun Tuhan menempatkan engkau. Di keluargamu, di pekerjaanmu, di pelayananmu, di rekomu. Dimanapun engkau ada, berkat akan mengalir. Percaya itu janji Tuhan. Janji Tuhan dikatakan adalah seperti emas yang murni. Janji Tuhan, firman Tuhan adalah murni. Artinya tidak bercampur, murni sungguh-sungguh. Oleh karena itu engkau layak mempercayai firman Tuhan. Percaya janji Tuhan. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja, seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan, ku dengarkan Tuhan, isi hatimu. Mari katakan, saat Tuhan memanggil engkau, saat Tuhan memanggil namamu, kau berkata, aku siap Tuhan. Banyak orang ketika Tuhan panggil nama mereka, mereka nggak siap. Tapi aku mau Tuhan. Katakan kepadanya, oh, kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita buka kedua tangan kita. Jadikan ini kerinduan kita. Kerinduanku selalu berada Tuhan, selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja, seperti Bapakku bekerja. Katakan kepadanya, aku mau dengar isi hatimu Tuhan. Ku dengarkan Tuhan, isi hatimu saat kau panggil.
ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku utuslah Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku utuslah Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Saya bertanya kepada setiap kita yang mendengar firman Tuhan, sudah siapkah kau berkata kepada Tuhan, saat kau panggil aku Tuhan, mungkin saat ini aku sedang menunggu sebuah ladang, sebuah visi, sebuah mimpi yang datang dari Engkau. Mungkin belum waktunya, tapi kau sedang mempersiapkan aku Tuhan. Dan aku mau Engkau bentuk menjadi pemimpin yang kau percaya. Aku mau Tuhan. Siapa yang mau berkata kepada Tuhan saat ini? Kau bisa angkat tangan kananmu. Kau bisa buka kedua tanganmu. Kau bisa berdoa kepada Tuhan. Ambil waktu. Sungguh kami rindu menyatakan kemuliaan-Mu. Sungguh kami rindu ketika Engkau punya rencana, Kau punya proyek, Kau punya sebuah pekerjaan-Mu. Engkau mengingat namaku Tuhan. Katakan kepada Tuhan, sungguhkah kau rindu jemaat Tuhan? Sungguhkah kau rindu diingat oleh Tuhan? Ketika Tuhan punya pekerjaan untuk engkau, maukah kau berkata, panggil aku Tuhan, dan aku akan berkata aku siap. Periksa aku Tuhan, periksa batinku, periksa mentalku, periksa hatiku, sembuhkan luka-lukaku. Seperti Yusuf, Kau menyembuhkan dia. Mungkin Yusuf merasa kesepian, Yusuf orang yang tertolak, Yusuf orang yang dibuang, orang yang dilupakan. Tapi sungguh Tuhan, aku mau Engkau pakai. Jangan melihat kepada kekuranganmu saudaraku. Tuhan akan membentuk engkau seturut rencana Tuhan. Katakan dengan lembut, jemaat saja nyanyikan. Kerinduanku selalu berada Tuhan. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Kemanapun Tuhan Yesus, Bapakku, ini kerinduan kami. Kami mau bekerja. Di dunia ini kami harus bekerja bagimu, karena Engkau juga masih bekerja. Katakan dengan lembut, ini aku Tuhan. Ini hidupku. Seluruh hidupku, seluruh masa laluku, seluruh keberadaanku. Aku
ladang manapun, kami percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Kami berdoa Engkau menguatkan kawanan domba-Mu Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun berada, kuatkan hati kami, teguhkan kami. Kami tidak akan goyang, kami tidak akan jatuh. Sebab Tuhan menopang tangan kami, Tuhan menopang hidup kami, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Dan kami percaya Tuhan, Engkau membentuk setiap kami untuk tujuan-Mu yang mulia. Bapa, sempurnakan kami, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang tidak sempurna ini. Biarkan kami belajar firman-Mu, belajar melakukan, bukan sekedar pandai mendengar, tapi kami mau belajar menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya, pemimpin yang bijak, pemimpin yang bisa menahan diri, pemimpin yang menguasai diri, pemimpin yang setia, pemimpin yang jujur, pemimpin yang punya karakter ilahi. Bapa, bentuk di dalam kami, bukan Engkau yang tidak bisa mengubah kami, tapi kami yang tidak mau melepaskan Tuhan diri kami dari keegoisan, kesombongan, pemberontakan kami. Oleh karena itu Bapa, hari ini sebelum kami selesai, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau melepaskan beban di hati kami. Kami mau melepaskan Tuhan setiap yang pahit dalam hidup kami. Kami belajar Tuhan, kami mau aktif Tuhan. Kami tidak mau pasif, kami mau aktif Tuhan melayani Engkau. Kami mau aktif Tuhan, kami mau proaktif dalam pekerjaan, kami mau proaktif dalam pelayanan, kami mau proaktif Tuhan untuk bertobat, untuk memeriksa hati kami, diri kami, dan berkata Tuhan, mari Engkau pulihkan, mari Engkau sembuhkan, mari Engkau pakai hati dan hidup kami ini Bapa menjadi persembahan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kami percaya Engkau setia walaupun kami sering tidak setia. Didik kami menurut jalan-jalan-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Bahkan saat kami kesepian, sendirian, kami merasa tidak punya sahabat, kami merasa tidak punya teman. Tapi Tuhan Yesus, Engkau sedang menemani, membentuk, mendidik. Dan Engkau sedang mempersiapkan kami untuk Engkau angkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu. Kau memberkati semua yang sudah mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, kami belajar melakukan.